Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Habib Channel bersama Prof. Imam Suprayogo. Prof. Imam ini lagi viral di media sosial. Jadi banyak video-video tak senonoh dan bahkan melibatkan salah satu sekolah menengah agama yang berbasis agama begitu. Itu mengerikan karena ternyata video itu memang benar dan dibenarkan. Akhirnya sekarang gurunya itu antara guru dan siswa, gurunya sekarang ditangkap polisi. Jadi jelas kan itu, artinya bukan hoax gitu. Terus kemudian ada lagi yang protes-protes tentang SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan walaupun itu menjadi debatable gitu, mengatakan bahwa untuk mengatasi remaja supaya tidak hamil di luar nikah itu tidak sekolah, tapi kita harus melakukan ya menganjurkan supaya pakai pengaman gitu tanda petik ya. Nah itu menjadi viral juga gitu, video-video yang viral sekali di medsos. Ini kok kalau kinten nggih kedah dipahami dari sisi akhlak. Akhlak bangsa ini kan studi Islam gitu. Terus pundi akhlak masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini seperti apa sebenarnya? Kok banyak kasus, walaupun itu kasus-kasus ya. Tapi kan banyak sekarang di kasus-kasus, ada pesantren di ini, di itu, di masyarakat, bahkan di dalam keluarga. Ada terjadi begitu juga. Terus pun penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan akhlak ya. Kalau agama kan nyebutnya akhlak, moral, apa lalu watak, karakter gitu kan. Kalau umum itu sebetulnya agar kita ini tidak terlalu bingung ya. Persoalan itu sejak ada manusia itu Mas Habib. Jadi sejak zaman Nabi Adam sebetulnya itu. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya bukan hal baru. Sudah lama banget ya. Sudah lama banget itu. Bukan hal baru. Hanya lalu sekarang ini medsos ini kan begitu apa namanya lebih menjadi viral, menjadi viral itu. Tapi sebetulnya persoalan ini adalah persoalan yang persoalan tua sejak ada manusia ini. Dan memang betapa beratnya sebetulnya untuk membangun akhlak yang mulia itu. Yang mulia itu. Nah, orang mengira bahwa akhlak itu bisa dibangun lewat pelajaran akhlak. Misalnya dikasih pelajaran dikenalkan hadis-hadis Nabi, disuruh ngapalkan Al-Quran. Sudah cukup gitu ya. Dianggap sudah cukup. Kalau anak-anak sudah bisa menjawab mengapalkan hadis Nabi, Al-Quran, itu dianggap sudah selesai, akhlaknya sudah bagus. Padahal kan beda itu. Antara menghafal Quran, menghafal hadis Nabi, dengan membangun perilaku, watak, karakter, akhlak ini. Itu beda sebetulnya itu. Yang Al-Quran sama hadis kan keterangan. Tapi barang yang diterangkan kan tidak di situ sebetulnya, tidak ada di Quran. Nah ini harus dipahami, hanya memang tidak gampang sebetulnya. Harus lakukan perenungan, pengajian secara mendalam. Kalau menurut hemat saya. Saya berkali-kali untuk mencari solusi ini Mas Habib. Saya merenungkan. Kita ini 5 kali sehari semalam kok disuruh menghadap ke kiblat, itu ada apa? Ada apa? Orang seluruh dunia, kalau Islam kan seluruh dunia disuruh menghadap ke sini. Orang sebelum meninggal, kalau punya kemampuan supaya datang ke sini lewat haji atau lewat umroh, itu ada apa sebetulnya tempat itu? Rahasia Baitullah itu apa sebetulnya? Rahasia kiblat itu apa? Nah, setelah saya kaji dalam waktu lama, berulang-ulang, memang tempat pembinaan akhlak itu di sini, Mas Habib. Nah, ini sudah tidak dikenali lagi. Coba Mas Habib tanya kepada masyarakat apa kenal bahwa pendidikan akhlak itu di sini. Pendidikan ruhani itu di tempat ini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, di tempat inilah Mas Habib, penyakit hati itu dicabut. Bisa hilang gitu. Lama-lama menjadi hilang. Hanya memang untuk agar orang itu bisa
konsentrasi di sini itu juga tidak mudah. Susah. Jadi yang bisa memperbaiki hati itu ya dirinya sendiri sebetulnya itu. Nah, tetapi secara umum tempat pembinaan akhlak itu sudah tidak dikenali lagi. Bahkan tempat sholat pun juga tidak dikenali lagi bahwa sholat itu harus di tempat ini. Kalau kita itu selalu berada di sini, yang saya tadi katakan, itu penyakit hati dicabut. Di surat Al-A'raf ayat 43 itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada min ghillin, penyakit hati. Dendam, hatama, iri, dengki, dicabut. Kan menjadi sehat, Mas Habib. Nah, kalau itu sudah sehat, maka otomatis dia nanti akan terkontrol dalam hati sendiri. Dorongan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang itu menjadi tidak ada. Kalau dia itu sudah hatinya sudah sehat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Kan sejak dulu itu sudah jelas sebenarnya. Orang kan sudah mengatakan bahwa sholat inna sholata tanha anil fasa wal mungkar udah lama itu. Dengan catatan ya, sholatnya seperti iya, apa? Tapi sholatnya itu, ingatannya itu harus ada di tempat itu. Nah, sayangnya ketika orang sholat, begitu Allahu Akbar, maka lalu ingatannya kemana-mana. Ya ke pasar, ya ke kantor, ya ke kebun, ya ke bank, ya ke macam-macam itu. Akhirnya dia merasa sholat itu seolah-olah sholat, padahal sebetulnya dia tidak sholat. Sholat itu kan nyambung sebetulnya. Nyambung ruhani kita dengan Allah dan Rasul. Kalau dia ruhaninya ingatan, kalau kita gampangan ruhani itu ingatan. Begitu Allah Akbar ingatan di pasar, kan berarti kan nyambung pada Allah dan Rasul. Ini sebetulnya. Jadi masalah sebetulnya masyarakat kita ini sudah kehilangan alamat sebetulnya. Alamat pembinaan akhlak. Kalau akhlaknya itu sudah dibina secara bagus seperti ini, apalagi ditambah dengan pembinaan karakter, pembinaan budi, gitu kan, watak itu, dengan cara membiasakan ya, saling nasihat, menasihati, gitu kan karakter itu kan, budi sebetulnya itu Mas Habib. Itu lalu ditambah dengan ini, itu beres. Selesai. Hanya pertanyaannya itu adalah siapa yang percaya, yang berkenan mikirkan sampai yang seperti ini. Wong sholat itu juga jelas sekali. Wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kan Qurannya sudah ada itu Mas Habib. Di surat Al-Baqarah 125 itu. Wa ija'alna baita masabata linnasi wa amna wattahidu mimma qomi Ibrahim musola. Ambillah sebagian makrom Ibrahim sebagai tempat sholat. Tempat sholat yang dimaksud sholat begini bukan tubuhnya. Bukan tubuhnya. Yang di sholat itu ada ruhaninya. Kalau ruhaninya itu apa? Ingatan. Ingatannya ada di tempat ini. Kalau orang itu ingatannya di tempat ini, maka tatkala akan melakukan kejahatan, termasuk yang diceritakan Mas Habib, terkendali Mas Habib. Tidak gitu. Keras banget, tidak. Nah itu kan, jangan. Sehingga lalu tidak jadi melakukannya ini. Memang ini berat sekali sebetulnya, berat sekali. Tapi kalau itu lalu tidak ada yang menjelaskan, kan orang pada tidak tahu Mas Habib. Tapi kalau ini dijelaskan pelan-pelan, direnungkan, dimulai dari pertanyaan, mengapa kok kita ini, penduduk bumi ini 5 kali sehari semalam diwajibkan untuk menghadap ke tempat ini. Tidak saja menghadap, tapi ingatannya disuruh di sini. Penduduk bumi loh Mas Habib. Bukan hanya Indonesia. Bukan hanya penduduk bumi. Ini kalau orang mau berpikir gitu, menurut iman saya, itu akan kaget sebenarnya. Iya ya, mengapa ya penduduk bumi 5 kali sehari semalam kok disuruh menghadap ke sini?
Seharusnya paham ya Pak, maknanya. Iya, karena memang seringkali ajaran agama kita ini hanya diajarkan tapi tanpa dijelaskan asal muasalnya. Mengapanya itu tidak. Sampai pada tingkat apa dan bagaimana. Baru apa sholat bagaimana itu. Belum sampai asal usulnya ini. Maknanya ya. Karena itu sebetulnya negara Indonesia yang mayoritas penduduk Muslim ini masih bisa untuk memperbaiki ini. Insya Allah sakit. Menurut saya. Ya, tentu karena agama itu tidak bisa dipaksa kan. Agama itu kan hubungan pribadi antara diri masing-masing dengan Allah dan Rasul kan. Maka yang yakin, ayolah kita laksanakan. Lalu apakah memang benar orang yang telah melakukan itu betul-betul berdampak kepada perilakunya? Jadi agama jangan dilihat hanya dari sisi proses, apalagi hanya dari sisi tubuh, apalagi disebut benar kalau lalu berdasarkan buku-buku ini kan begitu ya. Tapi juga ayolah kalau toh itu dijadikan sebagai ukuran, hasilnya seperti apa? Orang yang beragama itu hasilnya bisa dilihat mulai dari sini, Mas Habib. Bukan lalu dilihat di akhirat nanti, di sini pun bisa dilihat. Gitu kan? Dievaluasi lah. Dievaluasi. Bener enggak kamu beragama kayak gini? Mau beragama kok masih caci maki orang, sehari-hari bertengkar, lalu nyapa orang dengan kata-katanya jelek, kasar, keras gitu kan? Berantem. Ini berarti agamanya belum nyampe itu sebetulnya itu. Dan itu juga terjadi di masyarakat beragama sekalipun. Karena itu menurut hemat saya, yang Muslim ya cara ini, nanti yang Hindu cara Hindu, yang Katolik, yang Kristen ya Kristen. Dalam rangka menjaga rohani ini, itu kan? Nah, menjaga rohani ini. Kalau itu dilaksanakan tanpa mengganggu orang lain, kan menurut saya bagus sekali. Hanya pertanyaannya, apa percaya dan apa lalu mau gitu kan. Cobalah direnungkan secara lebih dalam kitab suci itu sebetulnya agama datang itu untuk kehidupan di dunia ini, Mas Habib. Agama ini sebetulnya bagaimana agar orang di dunia, hidup di dunia ini menjadi damai. Lalu itu berdampak nanti di akhirat. Di dunia saja itu bisa dirasakan sebetulnya di dunia ini. Orang beragama itu kalau tenanan itu kan. Hanya orang mengira bahwa agama itu hanya untuk akhirat, apalagi yang dibilang itu adalah pahalanya itu. Kalau ini pahalanya sekian, kalau ini pahalanya sekian, kalau pahalanya sekian. Boleh-boleh aja lah hitung, tapi sebetulnya ini adalah agama keberagamaan ini bisa dirasakan ketika kita masih hidup di dunia ini. Termasuk bagaimana membangun perilaku. Baitullah itu sebetulnya adalah tempat pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak itu ya di sebenarnya ruahan itu ada di sini ini. Rumah kalau saya katakan dulu rumah. Kita ini punya dua rumah jasmani, rumah rohani. Rumah jasmani itu agar kita damai, maka tetaplah selalulah ada di rumah, kan begitu. Sebab orang yang tidak di rumah itu biasanya sebutannya saja jelek kan itu, pinggat, babuk, gelandangan, liar. Disebut liar itu kan karena tidak ada ikatan dengan rumah. Nah, kita punya dua rumah jasmani, rumah rohani. Rumah rohani ini kita harus datang sini, ikatan kita rohani kita. Setiap kita sholat, rohani kita ada di sini 5 kali dari semalam. Nah, kalau kita sholat lalu ingatan kita tidak di sini dan tidak pernah di sini, begitu Allah Akbar yang diingat macam-macam, berarti kan tidak di rumah rohani. Secara jasmani ada di rumah, secara rohani liar. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kayak begitu itu. Saya kira juga rumah jasmani penting, keluarga misalnya, peran keluarga penting juga. Iya, jadi kalau saling mengawasi anak-anaknya. Ada di rumah, makanya kan dua. Harus berada di rumah jasmani dan rumah rohani. Jangan sampai hanya ada di rumah jasmani, rumah rohani tidak. Kan harus komprehensif itu. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi masih ada celah ya. Untuk masih bisa memperbaiki akhlak bangsa ini.
Matur nuwun Prof Imam. Nggih. Sampun jelas. Mudah-mudahan penonton kami bisa paham tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.